Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai landasan neurologis bahasa. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Desta Salma Fauzia, kemudian ada Fatimah, lalu selanjutnya ada Muhammad Aulia Raya Akbar, kemudian ada saya sendiri, Tito Hairil Anas, dan yang terakhir ada Satria Isanadin Giandi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Tito Hairil Anas, yaitu mengenai evolusi otak manusia. Dalam evolusi otak manusia terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap perkembangan, seperti yang ditemukan pada Homo erectus di Jawa dan di Cina. Kemudian ada tahap perubahan reorganisasi pada otak atau perluasan daerah parietal pada Australopithecus ke Australopithecus afarensis. Kemudian tahap munculnya fiber yang berbeda pada daerah tertentu melalui corpus callosum. Selanjutnya tahap munculnya dua hemisfer yang asimetris. Hal ini terjadi saat perubahan dari Homo erectus menuju ke Homo sapiens. Kemudian selanjutnya itu ada bagian otak manusia. Nah, otak manusia ini memiliki berat 1 sampai 1,5 kg dengan rata-rata berat 1.330 gram. Kemudian otak manusia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian batang otak atau brainstem dan korteks cerebral atau cerebral cortex. Yang ketiga, korteks cerebral ini menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa yang terdiri dari dua hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri mengendalikan badan dan wajah yang ada di sebelah kanan, berperan lebih banyak dalam kaitannya dengan bahasa. Kemudian hemisfer kanan mengendalikan badan dan wajah yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya yang keempat, menjelang anak mencapai usia sekitar 12 tahun terjadilah pembagian fungsi yang dinamakan lateralisasi. Kemudian materi selanjutnya itu ada lob. Lob merupakan daerah yang terdapat pada hemisfer kiri yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada lob frontal yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kognisi. Kemudian ada lob occipital yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan. Kemudian ada lob temporal mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran. Dan yang terakhir itu ada lob parietal yang mengurus rasa somaestetik atau rasa yang ada pada tangan, kaki, dan muka. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu pada otak hewan, korteks cerebral pada binatang dikatakan boleh tidak nampak. Binatang lebih banyak memakai otaknya untuk kebutuhan-kebutuhan fisik, dan hewan tidak dapat berbahasa, namun merupakan hasil dari respon-respon yang dikondisikan, serta memiliki alat artikulasi yang dapat menirukan ujaran manusia yang didengar dan dilatih. Lalu kaitan otak dan bahasa, apabila input yang masuk berbentuk lisan, maka ditanggapi lobe temporal khususnya oleh korteks primer pendengaran. Lalu diterima, dicerna, dan diolah. Lalu bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wirnak untuk diinterpretasikan. Lalu apakah perlu ditanggapi secara verbal? Apabila perlu ditanggapi secara verbal, interpretasi tadi dikirim ke daerah Broca melalui vasikulus akurat. Lalu proses penanggapan dimulai. Setelah diputuskan tanggapan verbal itu bunyinya seperti apa, maka daerah Broca memerintahkan motor korteks untuk melaksanakannya. Lalu ada peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri dan hemisfer kanan sama-sama memiliki peran penting untuk melengkapi satu sama lain, karena keduanya terlibat dalam hampir semua proses pemikiran. Dalam operasi hemisferektomi, apabila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan bahasa manusia menurun drastis. Sebaliknya, bila yang diambil hemisfer kanan, maka manusia tersebut dapat berbahasa tetapi tidak sempurna.
Baik, saya Muhammad Aulia Raya Akbar. Di sini akan menjelaskan gangguan wicara. Afasia adalah gangguan wicara yang disebabkan oleh stroke atau pecah dan tersumbatnya pembuluh darah yang mengakibatkan kekurangan oksigen ke otak. Akibat penyakit stroke ini juga ditentukan oleh letak kerusakan pada hemisfer yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ada macam-macam afasia. Macam-macam afasia dibagi menjadi 7. Yang pertama ada afasia Broca. Afasia Broca menyebabkan gangguan pada pencernaan dan pengungkap ujaran. Yang kedua ada afasia Wernicke, yaitu lancar berbicara, hanya saja kalimat yang diucapkan susah dimengerti karena tidak cocok maknanya. Yang ketiga ada afasia amonik, yaitu tidak mampu mengaitkan konsep dan bunyi atau kata yang mewakilinya. Yang keempat ada afasia global, yaitu menyebabkan gangguan fisik dan verbal yang sangat. Yang kelima ada afasia konduksi. Afasia konduksi yaitu tidak dapat mengulang kata yang baru saja diberikan padanya. Yang keenam ada segi fisik. Segi fisik yaitu tidak dapat mengulang kata yang baru saja diberikan kepadanya. Yang ketujuh ada segi verbal, yaitu tidak dapat memahami ujaran orang dan ujaran tidak dapat dimengerti orang. Saya Fatima, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu akibat lain dari stroke. Pengaruh stroke tidak hanya terbatas pada gangguan wicara saja, ada gangguan-gangguan lain yang tidak langsung berkaitan dengan bahasa. Antara lainnya, yang pertama tidak dapat melakukan gerakan tertentu meskipun ia tidak menderita kelumpuhan. Yang kedua, kehilangan ingatan seperti tentang masa lalu, tempat tinggal, barang yang ia simpan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengenali wajah yang ia kenal seperti keluarganya sendiri. Selanjutnya ada hipotesis umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar umur 12 tahunan, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara natif. Hal ini tampak terutamanya pada aksesnya. Gejala ini dinyatakan dalam hipotesis yang bernama hipotesis umur kritis, bahwa antara umur 2-12 tahun, seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Contohnya, anak Indonesia yang lahir dan besar di New York dan bergaul dengan orang-orang New York akan berbicara bahasa Inggris New York seperti orang New York aslinya. Hal seperti ini terjadi karena sebelum umur 12 tahun, anak belum terjadi lateralisasi, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan itu belum dipisah untuk diberi tugas sendiri-sendiri. Keduanya itu masih lentur dan masih dapat menerima tugas apapun. Selanjutnya, kekidalan dan kekinanan. Manusia ada yang kidal dan juga ada yang kekinanan. Sementara itu, ada orang yang dapat menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya itu dengan seimbang. Seorang yang kidal ini mendominasi menggunakan hemisfer kanan, sedangkan seorang yang kinan mendominasi menggunakan hemisfer kiri dalam berbahasa. Lam dan Epstein mengatakan bahwa kadar dominasi hemisfer kiri pada orang kidal tidak sekuat orang yang kinan, membuat orang yang kidal mempunyai masalah dalam hal baca tulis. Saya Desta Salma Fauzia ingin melanjutkan materi mengenai otak pria dan otak wanita. Di sini ada dari segi bentuk. Yang pertama, otak pria ini memiliki hemisfer kiri yang lebih tipis daripada hemisfer kanannya. Sedangkan otak wanita, hemisfer kiri lebih tebal daripada hemisfer kanan. Dari segi ukuran otak pria lebih besar, mempunyai fungsi lebih baik dan cerdas. Sedangkan otak wanita yaitu lebih kaya akan neuron atau saraf, sehingga memiliki kemampuan verbal yang tinggi. Selanjutnya dari segi penginderaan, otak pria itu penglihatan, pendengaran, dan perasaan pria itu lebih tumpul daripada wanita. Sedangkan otak wanita, penglihatan, pendengaran, dan perasaan wanita lebih tajam daripada pria. Yang terakhir dari segi ketahanan, otak pria lebih cepat menyusut daripada otak
wanita, sedangkan otak wanita lebih lambat menyusut daripada otak pria. Selanjutnya ada bahasa sinyal. Bahasa sinyal ini mempergunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat. Ketika seseorang tunarungu mengalami gangguan pada hemisfer kirinya, maka dia mengalami masalah kebahasaan sebagaimana dialami penderita afisia Broca dan Wernicke yang normal. Mereka tidak dapat menyampaikan sinyal secara benar. Sebaliknya, ketika yang mengalami gangguan adalah hemisfer kanan, maka kemampuan mereka dalam menyampaikan sinyal tidak mengalami masalah. Selanjutnya ada metode penelitian otak. Yang pertama ada CT scan. CT scan ini memanfaatkan sinar X untuk merekam berbagai imaji yang kemudian dibentuk menjadi 3 dimensi oleh komputer. Selanjutnya ada PET. PET ini menyuntikkan bahan radioaktif ringan ke pembuluh darah, kemudian pola aliran darah ke otak ditelusuri dengan detektor khusus. Detektor ini memberikan imaji yang berwarna. Selanjutnya ada MRI. MRI ini memanfaatkan jumlah aliran darah pada daerah otak yang sedang aktif. Diukur melalui medan magnetik yang menelusuri proton-proton pada aliran darah. Yang terakhir ada ERPS atau disebut Event Relay Potential, yaitu mengukur perubahan voltas pada otak yang berkaitan dengan hal sensorik, motorik, dan kognitif. Pengukuran perubahan voltase ini mempunyai resolusi waktu milidetik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.